Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai analisis penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dani Maulidin Aziz. Perkenalkan, nama saya Sarah Dewi Syahrani. Perkenalkan, nama saya Atik Nurdayanti. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di sini menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik itu merupakan sistem pencatatan, pengelolaan, dan juga pelaporan keuangan yang diterapkan oleh organisasi pemerintah. Gunanya apa sih? Di sini itu gunanya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Nah, di sini kita menjelaskan tentang studi kasusnya pemerintahan di Jawa Barat, yaitu pemerintahan di Jawa Barat itu sebagai salah satu pemerintah daerah terbesar di Indonesia yang memiliki tanggung jawab serta dalam pengelolaan anggaran daerah secara efektif. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah memiliki pengelolaan anggaran secara efisien sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP seperti itu. Itu juga udah diatur oleh Undang-Undang PP nomor 71 tahun 2010. Nah, penerapan SAP ini itu tuh penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, relevan, andal, dan dapat dibandingkan serta mudah dipahami. Next, di slide selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Nah, seperti biasa rumusan masalah itu lebih ke membahas bagaimana sih penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Terusnya bagaimana sih penyusuran laporan keuangannya yang sesuai berdasarkan SAP dan bagaimana dampak penerapan SAP pada kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan tujuan penelitian di situ dia itu lebih akan menganalisis penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintah Jawa Barat gitu. Terus yang kedua ada untuk menganalisis struktur anggaran dan laporan keuangan. Yang terakhir di sini membahas tentang untuk mengetahui dampak penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Oke, akuntansi sektor publik itu ialah sistem pencatatan, pelaporan, dan juga pengelolaan keuangan yang digunakan oleh pemerintahan sektor publik seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, rumah sakit daerah, dan juga lembaga sektor publik lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan juga pengelolaan keuangan secara efektif dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat. Nah, berbeda nih seperti dengan pemerintah sektor publik. Kalau sektor swasta itu dia lebih berorientasi kepada laba. Sektor publik itu dia berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan publik. Nah, dalam pelaksanaannya itu, akuntansi sektor publik itu berpedoman pada SAP nomor PP lebih tepatnya PP nomor 71 tahun 2010. Seperti itu. Oke, next ada regulasi dan juga standar ASP. Nah, regulasi dan standar ASP ini dalam akuntansi sektor publik itu merupakan pedoman yang mengatur pengelolaan dan juga pelaporan keuangan pemerintah agar keuangan tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, dan juga berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kebetulan di Indonesia ini dasar hukum utama akuntansi sektor publik itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara dan juga ada serta peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang akuntansi pemerintahan atau SAP. Nah, seperti itu. Jadi, adanya regulasi dan standar tersebut itu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga memudahkan pengawasan serta memastikan bahwa kelolaan keuangan negara maupun daerah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Seperti itu. Dan next di sini ada manajemen strategi dan juga implementasi. Manajemen strategi dalam pemerintahan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan juga evaluasi kebijakan program yang dilakukan untuk mencapai tujuan
pembangunan dan juga pelayanan secara efektif. Nah, proses-proses ini meliputi penetapan visi misi, tujuan, analisis lingkungan secara eksternal dan juga internal, penyusunan strategi, hingga pengukuran kinerja. Nah, implementasi strategi ini dilakukan oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sumber daya manusia, anggaran, teknologi, serta pengendalian yang memadai. Nah, dengan manajemen strategi yang baik, pemerintah itu sudah dapat meningkatkan kualitas kayak pelayanan publik. Jadi kualitas pelayanan publik itu lebih baik dan juga bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran itu secara efektif serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pusat pertanggungjawaban pemerintah adalah unit atau bagian dalam organisasi pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan mencapai target tertentu, serta wajib mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada atasan atau pihak yang berwenang. Dalam akuntansi sektor publik, pusat pertanggungjawaban ini dibagi berdasarkan fungsi seperti pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi, yang masing-masing memiliki fokus pengendalian dan evaluasi kinerja yang berbeda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dalam pengelolaan anggaran serta pelayanan publik. Kemudian, pengukuran kinerja di pemerintahan. Pengukuran kinerja di pemerintahan adalah proses untuk menilai sejauh mana suatu instansi atau unit kerja pemerintah berhasil mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Pengukuran ini biasanya dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang telah disusun, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun kualitas pelayanan publik. Dalam praktiknya, pemerintah menggunakan berbagai indikator seperti output, outcome, dan dampak untuk melihat kinerja secara menyeluruh. Tujuannya adalah agar pengelolaan anggaran lebih transparan, akuntabel, serta dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja di masa depan. Adapun struktur anggaran instansi, pertama, sumber pendapatan, kedua, belanja daerah, dan terakhir, program dan kegiatan. Sumber pendapatan. Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke dalam kas daerah. Sumbernya meliputi 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. PAD adalah pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, seperti pajak daerah, pajak kendaraan, pajak air permukaan, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lalu PAD yang sah lainnya. Yang kedua, pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini didapat dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah pendapatan daerah yang sah, atau bisa didapat dari hibah atau juga bantuan dari pihak lain. Selanjutnya, belanja daerah. Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Pertama, ada belanja operasi. Belanja operasi ini adalah belanja yang digunakan untuk kebutuhan rutin, misalnya seperti gaji pegawai, barang dan jasa, hibah, juga bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal. Belanja modal ini digunakan untuk pembangunan atau aset jangka panjang, seperti pembangunan jalan, gedung sekolah, rumah sakit, infrastruktur publik. Yang ketiga, belanja tak terduga. Ini biasanya untuk keadaan darurat, seperti bencana alam atau kondisi khusus. Dan yang terakhir adalah belanja transfer. Belanja transfer ini adalah dana yang disalurkan ke kabupaten atau kota ataupun juga desa. Selanjutnya adalah program atau kegiatan pemerintahan. Program atau kegiatan pemerintah itu mencakup, pertama, bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini seperti bantuan pendidikan, peningkatan sarana sekolah, dan lainnya. Yang kedua, bidang kesehatan. Bidang kesehatan meliputi peningkatan layanan rumah sakit, juga program kesehatan masyarakat. Yang ketiga, bidang infrastruktur. Bidang infrastruktur meliputi pembangunan jalan, jembatan, juga perbaikan irigasi.
Yang keempat, bidang ekonomi dan UMKM. Ini juga meliputi pelatihan usaha serta bantuan modal kepada UMKM. Dan yang terakhir adalah bidang sosial. Bidang sosial ini memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menanggulangi kemiskinan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Yang pertama ada analisis laporan realisasi anggaran atau yang disebut LRA. Laporan realisasi anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup baik. Realisasi pendapatan daerah mencapai 3,69 triliun atau melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 36,29 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah sebesar 35,55 triliun masih berada di bawah anggaran yang direncanakan sebesar 36,91 triliun. Kondisi ini menghasilkan surplus LRA sebesar 1,14 triliun. Berbeda dengan target anggaran yang semula diperkirakan mengalami defisit. Selain itu, adanya silpa sebesar 1,76 triliun menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan dan belanja secara efisien, sehingga terdapat sisa dana yang dapat dimanfaatkan pada periode berikutnya. Yang kedua yaitu ada analisis laporan operasional atau yang disebut LO. Laporan operasional menggambarkan kinerja pemerintah daerah berdasarkan basis akrual. Pada tahun 2024, pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat pendapatan operasional sebesar 36,32 triliun dan beban operasional sebesar 36,51 triliun. Selisih antara pendapatan dan beban tersebut menghasilkan surplus operasional yang kemudian berkontribusi terhadap surplus LO sebesar 836,64 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai surplus ini mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mampu mengelola sumber daya ekonominya secara efektif. Dan kondisi tersebut mencerminkan kinerja operasional yang sehat karena pendapatan yang diperoleh mampu menutupi seluruh beban yang timbul selama tahun berjalan. Selanjutnya ada analisis laporan perubahan ekuitas atau yang disebut LPE. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan adanya peningkatan nilai ekuitas pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Ekuitas akhir tahun tercapai sebesar 43,19 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 42,30 triliun. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh adanya surplus LO yang diperoleh selama tahun berjalan. Peningkatan ekuitas mencerminkan bertambahnya kekayaan bersih pemerintah daerah dan menunjukkan bahwa posisi keuangan pemerintah semakin kuat. Dengan kondisi tersebut, kemampuan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik menjadi lebih baik pada masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada analisis laporan arus kas atau yang disebut LAK. Laporan arus kas menunjukkan bahwa kondisi kas pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 berada dalam keadaan yang baik. Aktivitas operasional menghasilkan arus kas positif yang cukup besar sehingga mampu mendukung kebutuhan belanja dan investasi daerah. Meskipun terdapat pengeluaran kas untuk aktivitas investasi dan pendanaan, saldo kas akhir tetap meningkat menjadi 1,76 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 800,41 miliar. Peningkatan saldo kas ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan membiayai program-program pembangunan yang telah direncanakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada analisis catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut CALK.
Catatan atas laporan keuangan berperan penting dalam memberikan informasi tambahan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam laporan keuangan utama. Dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2024, CLK menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan rincian setiap tahun, serta berbagai informasi penting terkait pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan CLK meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, karena pengguna laporan dapat memahami latar belakang, metode pencatatan, serta penyebab terjadinya perubahan pada berbagai pos keuangan. Dengan demikian, CLK membantu para pemangku kepentingan dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah secara lebih komprehensif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu dampak penerapan SAP terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Selanjutnya ada menyajikan informasi keuangan yang lebih relevan dan andal, memudahkan perbandingan laporan keuangan antar periode dan antar pemerintah daerah, memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban, mendukung proses audit dan pengawasan yang lebih efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, mendukung terwujudnya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang telah kami sampaikan yaitu berdasarkan analisis laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi daerah berada dalam keadaan yang baik dan menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan yang melampaui target, tercapainya surplus LRA sebesar 1,14 triliun, meningkatnya surplus LO menjadi 836,64 miliar, bertambahnya ekuitas menjadi 43,19 triliun, serta meningkatnya saldo kas akhir tahun menjadi 1,76 triliun. Selain itu, CLK telah memberikan informasi yang memadai untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintah juga terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penyajian informasi yang lebih relevan, andal, transparan, dan dapat dibandingkan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif serta terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar penyerapan belanja lebih optimal tanpa mengurangi prinsip efisien. Selain itu, pengelolaan aset daerah perlu diperkuat melalui inventarisasi dan pemanfaatan aset secara maksimal untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan nilai ekonomi daerah. Pemerintah juga disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan, serta memanfaatkan teknologi informasi secara luas guna mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Di samping itu, konsistensi dalam penerapan standar akuntansi pemerintah dan penguatan sistem pengendalian intern perlu dilakukan agar kualitas laporan keuangan tetap terjaga, transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.